Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan penonton channel YouTube Ustaz Minarda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan keberuntungan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, bicara tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang seperti tidak habis-habisnya yang mau kita bicarakan. Seorang Anies Baswedan memang sulit meniru kemampuan dia di dalam menghadapi kritikan, di dalam menghadapi serangan-serangan yang sangat-sangat berat untuk tidak bereaksi melawan. Kalau kita perhatikan serangan-serangan kepada Anies Baswedan ini sepertinya sudah keterlaluan. Ada yang mengatakan Anies pembohong. Di samping berbagai serangan lainnya yang dihadapkan kepada Anies. Dibilang Anies membodoh-bodohi dan macam-macam. Tetapi Anies tidak pernah bereaksi sedikit pun untuk melakukan serangan balik kepada orang-orang yang menyerang dia dengan ucapan-ucapan yang sudah keterlaluan pedas itu. Kita belum mendengar selama Anies jadi gubernur melaporkan pengkritiknya, melaporkan penyerangnya, atau mungkin melaporkan yang melakukan dugaan penghinaan kepadanya, kepada pihak berwajib seperti kepada polisi. Dan juga di wajah Anies tidak pernah terlihat emosional ketika ada serangan yang begitu tajam kepadanya. Memang kita akui sekali lagi tidak mudah menjadi seorang Anies Baswedan. Dan dia bukan tidak mendengarkan, dia bukan tidak menanggapi kritikan, serangan-serangan yang datang kepadanya. Dia tanggapi, dia jawab. Tapi dengan apa dia tanggapi, dengan apa dia jawab? Dengan kerja nyata. Dia jawab dengan kerja nyata saja. Anies tidak pernah diam-diam mendorong pendukung-pendukungnya untuk melaporkan orang-orang yang telah sampai kesannya kepada penghinaan menyerang Anies. Jangankan mendorong pendukungnya untuk melaporkan, membiarkan pun dia tidak mau. Terbukti tidak ada selama ini kita dengar pendukung-pendukung Anies yang melaporkan orang-orang yang melakukan penyerangan dalam hal yang mungkin telah sampai pada dugaan penghinaan kepadanya. Belum pernah kita dengar. Memang di sini kalau kita perhatikan tidak mudah menjadi pemimpin. Yang paling sulit tampaknya menjadi pemimpin ini adalah menahan amarah. Yang paling sulit menjadi pemimpin ini kelihatannya menyabarkan diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan orang lain bisa saja, tapi mengendalikan diri sendiri memang sulit.
Jadi kalau kita akan menjadi pemimpin masyarakat, memang harus terlebih dahulu menjadi pemimpin diri sendiri. Kalau telah lolos menjadi pemimpin diri sendiri, barulah akan sukses menjadi pemimpin masyarakat. Anies Baswedan kelihatannya telah lolos dalam ujian memimpin dirinya sendiri. Dan malah Anies mengatakan, seorang pemimpin publik harus siap menghadapi kritikan. Itu paket untuk pemimpin publik. Dan seorang pemimpin harus bisa meyakinkan pendukungnya untuk tidak melakukan serangan, untuk tidak melapor-laporkan pemimpin yang didukungnya. Kalau ada publik, kalau ada rakyat yang melakukan kritikan, kalau dia tidak bisa mengendalikan pendukungnya, sehingga pendukungnya begitu pemimpin yang didukungnya dikritik oleh rakyat, wah, pendukungnya menyerang habis-habisan. Nanti kalau ini dilakukan, jelas akan membuat semakin banyak rakyat yang antipati pada pemimpin tersebut. Sebab publik sudah tahu bahwa pendukung-pendukung yang menyerang orang-orang yang mengkritik pemimpin ini tidak mungkin tidak ada restu dari pemimpin tersebut. Setidaknya tidak mungkin tidak ada pembiaran dari pemimpin yang didukungnya itu. Tampaknya Anies telah mampu mengendalikan pendukungnya, sehingga pendukungnya tidak pernah melaporkan para penyerang Anies. Sulit untuk menyetop Anies ini dicintai rakyat di atas pesawat. Satu dua tiga, asik. Anies itu dielu-elukan, Pak. Di mana-mana dia dielu-elukan oleh rakyat. Dan rakyat tentu berdoa sekarang agar Indonesia ini ke depan mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar hatinya bersih, yang benar-benar sesuai kata dengan perbuatannya, yang benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan kelompok, daripada kepentingan partai. Seorang pemimpin di negeri yang besar sebesar Indonesia ini memang diharapkan oleh rakyat agar mampu menjadi tumpuan keluhan rakyat. Ibaratkan dia sebuah gunung, hendaknya pemimpin di negeri ini ke depan nanti benar-benar bisa menjadi timbunan kabut. Dari kanan, dari kiri, dari samping, dari belakang, kabut datang. Siap dia melayaninya. Juga dia diharapkan bagaikan sebuah teluk timbunan kayu. Sebagai sebuah teluk, dia harus siap menjadi timbunan pohon-pohon yang datang, kayu-kayu yang datang, sampah-sampah yang datang, semua yang datang. Memang sekali lagi kita akui sulit untuk menjadi seorang Anies Baswedan. Sulit. Digebuk kiri kanan tenang. Diserang
kiri kanan, tenang. Dikatakan pembohong, ya tenang aja. Dikatakan suka membodoh-bodohi orang, ya tenang. Dikatakan pura-pura, tenang. Semua itu dia dengarkan, semua itu dia tanggapi, semua itu dia jawab dengan hasil kerja nyata. Bayangkan, mungkin tidak banyak kita beberapa waktu lalu yang yakin bahwa pandemi di DKI Jakarta bisa dikendalikan secepat ini. Tetapi ternyata bisa. Ternyata bisa. Ini salah satu contoh hasil kerja nyata di samping yang lain-lain yang membuat kita salut lagi. Apakah Anies mengatakan dia yang mengerjakan? Apakah dia mengatakan dia melakukan itu? Apakah dia mengumbar-umbarkan kemari bahwa dia sukses mengendalikan pandemi di Jakarta? Tidak sama sekali. Dan pada Anies ini kelihatannya konflik bekal untuk jadi seorang pemimpin. Dia seorang doktor, di samping dia tamatan pendidikan dalam negeri Gajah Mada, juga dia tamatan luar negeri, pernah beberapa tahun kuliah di luar negeri dan menamatkan pendidikan doktornya di luar negeri. Dia pernah menjadi rektor perguruan tinggi Madinah. Dia aktif di berbagai organisasi dan jadi aktivis semenjak dari mahasiswa. Dan ikut politik praktis. Dia termasuk yang menyukseskan Presiden Joko Widodo pada Pilpres periode pertama Joko Widodo menjadi presiden. Semua orang di negeri ini tahu bahwa Anies Baswedan waktu itu adalah ring depan. Ini bukti bahwa dia punya pengalaman dalam politik praktis. Menjadi gubernur DKI Jakarta dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Baik kondisi ekonomi maupun kondisi politik. Tetapi kelihatannya seorang Anies Baswedan mampu merenangi gelombang besar, lautan yang berbatu-batu, karang banyak, sampai saat ini dia mendayung dengan tenang perahu kepemimpinannya. Dia mendayung dengan semangat, dia mendayung dengan ilmu yang ada padanya. Dia mendayung dengan kekuatan kepribadiannya yang benar-benar memiliki moral yang tinggi. Dia mendayung dengan prinsip yang teguh. Sungguh, Anies Baswedan pantas dan wajar menjadi harapan rakyat Indonesia untuk memimpin bangsa ini ke depan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.